Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevi Amelia Putri Azara, NPM 210120101048. Saya dari Prodi Manajemen kelas N. Saya akan mempresentasikan tentang 5 penerapan ekonomi. Yang pertama yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Jadi misalnya kita mikirnya itu harganya 100.000, tapi pas kita datang ke sana itu harganya lebih murah 50.000. Surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real CS, yaitu luas segitiga. CS adalah setengah kali alas kali tinggi. Baik, ke contoh surplus konsumen. Fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 120 min 4Q. Hitunglah besarnya surplus konsumen dan gambarlah grafiknya. Jika harga pasar adalah 80 per unit. B. Jika harga pasar turun dari 80 menjadi 60 per unit. Hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambarlah pada grafik soal A. Yang mencari A dulu. Jika P sama dengan 0 sama dengan 120 min 4Q. 4Q sama dengan 120, Hi sama dengan 30. Titik potong P. Jika Hi sama dengan 0, P sama dengan 120 min 4 dalam kurung 0 sama dengan 120. P 80 sama dengan 120 min 4Q. Hi sama dengan 120 min 80 per 4, hasilnya 10. Surplus konsumennya CS sama dengan 10 dalam kurung buka kurung 120 min 80 tutup kurung per 2 sama dengan 200. Jawaban yang B. P sama dengan 60 sama dengan 120 min 4Q. Hi sama dengan 120 min 60 per 4 sama dengan 15. Surplus konsumen CS sama dengan 15 buka kurung 120 min 60 tutup kurung per 2, hasilnya 450. Dan ini 30 titik sumbuhi 30 di sini, ini 15-nya di sini, ini 10 di sini. Dan ini 60 di sini, 80 di sini, 120 di sini. 120 tarik garis ke 30. Yang kedua adalah surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Jadi hanya kayak harganya aslinya 80.000, cuman ada yang beli itu 100.000 gitu. Surplus konsumen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. PS adalah luas segitiga. Rumus PS sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ke contohnya. Fungsi penawaran dari sebuah produk adalah PS sama dengan 15 plus 3Q. Hitunglah besarnya surplus produsen dan gambarlah grafiknya. Jika harga pasar adalah 60 per unit. Yang B. Jika harga pasar naik dari 60 menjadi 75 per unit. Hitunglah surplus produsen yang baru dan gambar pada grafik soal A. Pertama dulu. Titik potong sumbu P. Jika Hi sama dengan 0, P sama dengan 15 plus 3 dalam kurung 0. Hasilnya 15. P 60. Nih ya. 60 sama dengan 15 plus 3 Hi. Hi sama dengan min 15 min 60 per 3. Hasilnya 15. Surplus produsen PS sama dengan 15 buka kurung 60 min 15 tutup kurung per 2, hasilnya 337,5. Jawaban yang B. P sama dengan 75 ini
75 sama dengan 15 plus 3Hi. Hi sama dengan min 15 min 75 per 3. Hasilnya 20. Cari surplus konsumen. CS sama dengan 15 buka kurung 120 min 60 tutup kurung per 2. Hasilnya 450. Jadi 15-nya di sini. Terus ini 60 di sini, 75 di sini. Ini 15 di sini, yang 20 di sini. 15 tarik garis. Jadi IS-nya. Yang ketiga adalah fungsi biaya. Yang ketiga adalah fungsi biaya. Terdiri dari biaya total yaitu TC dalam operasional perusahaan, meliputi biaya tetap F yaitu FC dan biaya variabel adalah VC. FC sama dengan K, VC sama V kali Hi. TC sama dengan FC plus VC sama dengan K plus buka kurung V kali Hi tutup kurung. Ini grafiknya, kemudian contohnya. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 40.000, sedangkan biaya variabelnya memiliki persamaan VC sama dengan 200Hi. Carilah persamaan biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit? Gambarkan kurva penerimaan totalnya. Yang diketahui kan FC 40, VC 200Hi. Jawab. TC sama dengan FC plus VC sama dengan 40.000 plus 200Hi. Jika produksi 500 unit, FC sama dengan 200 dalam kurung 500 sama dengan 100.000. TC sama dengan 40.000 plus 100.000 sama dengan 140.000. Jadi ini 500 unitnya di sini, 140 hasilnya 100 di sini, 40 di sini. PC-nya kan ini tadi hasilnya 100 dari di sini. Yang TC ada 40, surat ke sini sama 140 hasilnya. Fungsi penerimaan. Penerimaan total TR perusahaan didapatkan dari harga pokok yaitu P dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual yaitu Hi. Rumusnya TR sama dengan PHI. P rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Hi. TR sama dengan F buka kurung Hi tutup kurung. Contoh kasus. Harga jual produk adalah 400 per unit. Carilah persamaan penerimaan total. Berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 200 unit? Gambarkan kurva penerimaan totalnya. Yang diketahui kan P 400. Ya berarti rumusnya TR sama dengan P kali Hi sama dengan 400 kali Hi. Jika terjual 200 unit, TR sama dengan 400 kali Hi sama dengan 400 kali 200 hasilnya 80.000. Ini kurvanya. Yang terakhir yaitu break even point. PEP akan terjadi jika TR sama dengan TC. P sama dengan TR min TC. Ini grafiknya. Berikut grafiknya. Contohnya biaya total dolar yang dikeluarkan oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 40.000 plus 200Hi dan persamaan penerimaan total TR sama dengan 400Hi. Pada tingkat produksi, berapa unit perusahaan berada pada posisi BEP? Apa yang terjadi jika perusahaan produksi 125 unit? Yang diketahui ini tadi TC sama dengan 40.000 plus 200Hi. TR-nya 400Hi. Jadi TR sama dengan TC 400Hi sama dengan 4.000 plus 200Hi.
400Hi min 200Hi sama dengan 40.000. 200Hi sama dengan 40.000. Hi sama dengan 200 unit. Jadi perusahaan akan BEP pada produksi adalah 200 unit. Jika produksi 125 unit, TR sama dengan 400Hi sama dengan 400 kali 125. Hasilnya $50.000. TC sama dengan 40.000 plus 200Hi sama dengan 40.000 plus 200 dalam kurung 125 sama dengan 40.000 plus 25 sama dengan 65.000 US dollar. Pi sama dengan TR min TC sama dengan 500 min 65.000. 50.000 min 65.000 sama dengan min 15.000. Jika produksi 125 unit, maka perusahaan akan rugi 15.000 US dollar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.